Keyakinan kelas ini akan kita sepakati bersama, karena nanti akan kita jalankan bersama. Sebelum membuat keyakinan kelas, Ibu ingin tahu dulu, anak-anak Ibu inginnya kita seperti apa? Peraturan apa yang kita butuhkan di kelas kita ini? Nanti akan Ibu bagikan sticky note-nya, kertasnya. Kemudian kamu isi di sana peraturan apa saja yang perlu kita miliki di kelas kita ini. Silakan nanti diisi. Setelah diisi ditempel di depan. Iya, sama-sama. Tulis ya Bima. Nah, silakan tulis di sana. Jadi, setelah selesai, boleh kamu tempel di depan. Silakan yang sudah selesai boleh tempel di depan. Kita tempel di sini ya. Ibu bantu ya. Sampai B.
Nilainya datang lebih awal, datang tepat waktu. Ini adalah kalimat positifnya yang akan memotivasi diri kita. Kemudian yang terakhir, tidak boleh berbicara ketika ibu guru menjelaskan pelajaran. Kita ditempel di paling ujung ya. Nah, peraturannya tadi tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan. Kita ubah menjadi kalimat positifnya. Kita harus menghormati guru, mendengarkan guru memberikan pelajaran. Kita mendengarkan pelajaran. Kita harus mendengarkan kata guru, dengarkan guru waktu berbicara, mendengarkan guru menerangkan pelajaran. Ini kalimat positifnya. Nah, itu tadi dari peraturan kelas yang kita buat, muncullah kalimat-kalimat positif yang sudah kamu tulis. Sekarang, dari kalimat positif ini, kita tentukan nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai kebaikannya. Di mana nilai-nilai inilah nanti yang akan kamu bawa sampai kamu dewasa, sampai kamu tua. Ibu berharap nanti nilai-nilai kebajikan yang kita tentukan ini tertanam di dalam diri kamu. Kita
buat bersama, kita jalankan bersama. Kita ambil dari yang sudah kita, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, kemudian dari kalimat-kalimat positif yang kamu buat. Nah, itu kesepakatan kelas dari peraturan dan kalimat positif yang sudah kita buat. Sekarang Ibu mau nambah satu nih. Bagaimana kalau kamu mau izin keluar? Seperti apa kesepakatan kita? Ayo, seperti apa? Tidak apa-apa, keluarkan saja. Kalau misalnya mau WC, bagaimana caranya kita sedang belajar? Iya, berarti
kabupaten, 50 kota. Latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Kita tahu tidak hanya murid, kita pun tidak suka peraturan karena kalau peraturan dilanggar tentu ada hukuman yang harus kita terima. Tujuan dari aksi nyata ini yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari aksi nyata ini yang pertama terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi nanti kita berharap setelah kegiatan aksi nyata ini terbentuk keyakinan kelas dan mampu dijalankan keyakinan kelas itu karena keyakinan kelas itu dibuat dan disepakati oleh warga kelas. Ini langkah-langkah yang harus dilakukan, yang kami lakukan untuk melakukan aksi nyata ini. Yang pertama, memberitahu kepada kepala sekolah, seluruh guru dan tenaga pendidik bahwa akan melakukan penjelasan tentang budaya positif. Kemudian mengumpulkan rekan guru sesuai jadwal yang telah dibuat untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas dan restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini langkah-langkah dalam melaksanakan aksi nyata yang kami lakukan. Untuk melaksanakan aksi nyata ini, dukungan yang kami butuhkan, yang pertama dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara benar dan menyeluruh. Kemudian, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, orang tua untuk menumbuhkan budaya positif di rumah. Itu dukungan yang kami butuhkan. Berikut ini merupakan kegiatan ini ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini untuk kegiatan pemantik. Cobalah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah si A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena benda tersebut begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas Anda rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Kebetulan di sini ibu-ibu yang ada yang berdua, boleh kita coba mengepalkan tangan bersama-sama. Satu orang mengepalkan tangan, satu orang yang di dalam tangan kita ini adalah sesuatu yang penting untuk hidup kita. Kita nanti coba minta para teman untuk membuka dengan berbagai cara. Kita cobakan sebentar. Silakan satu orang ngepal, satu orang buka. Silakan. Ini adalah penting untuk hidup kita. Ya, cukup ya? Cukup ya? Nah, apakah Anda mau membuka kepala tangan Anda? Tidak. Kenapa tidak? Karena di dalam ini adalah sesuatu yang berharga. Nah, jadi siapa yang memegang kendali terhadap tangan yang kita kepal tadi? Kita sendiri. Siapa yang mengontrolnya? Kita sendiri. Kita yang mengontrol, mengendalikan tangan kita ini. Mau buka
berdasar dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi, guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Itu bukan hal yang sebenarnya. Ketika kita mengontrol murid, itu artinya murid memberi izin kepada kita untuk mengontrol dirinya. Dia sedang mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Kita sering bertemu. Nak, tolong pungut sampah. Dia tidak mau. Nak, pungut sampah. Dia mau. Berarti ketika dia mau, berarti dia mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi, guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi, ini yang tadi yang dikatakan oleh Bu Tesi, bahwa penguatan positif itu tidak selalu efektif dan bermanfaat. Ada kalanya penguatan itu tidak lagi berfungsi, tidak lagi efektif. Kita sering mengiming-imingkan anak seperti ini. Nah, kerjakan latihan, kamu akan dapat nilai bagus. Kerjakan tepat waktu, kamu akan dapat nilai bagus. Lama-lama itu tidak efektif lagi. Karena anak berpikir seperti ini. Kalau harus tepat waktu ya, dapat nilai bagus. Anak akan berpikir dengan nilai bagus, dia mau tepat waktu. Kadang-kadang dengan tidak ada penguatan, mereka tidak melakukannya. Jadi, penguatan positif tidak selalu efektif dan bermanfaat. Kita di sini nanti akan belajar bagaimana motivasi intrinsik dari anak-anak tersebut. Kita lanjutkan dulu. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu adalah sebuah ilusi. Ketika kita mengkritik seseorang, belum tentu kritik tersebut menguatkan karakter orang. Membuat orang merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan, belum tentu itu menguatkan karakter mereka. Tidak, itu adalah sebuah ilusi. Jadi, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menunjukkan identitas gagal. Jadi kadang kita mengkritik murid dan membuat dia merasa bersalah, itu sebenarnya menunjukkan sebuah identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Sering kita seperti itu, kita membuat anak ini merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Contohnya begini, ketika anak terlambat, kita sebagai guru pikir, kok kamu terlambat? Kamu tidak kasihan sama ibu? Nanti ibu kena tegur sama kepala sekolah. Berarti kita membuat anak itu merasa bersalah terhadap apa yang akan kita terima. Itu akan menimbulkan efek negatif ke dalam diri anak. Anak akan berpikir negatif tentang dirinya. Bahkan ini membuat rasa bersalah ini lebih buruk lagi sebenarnya
pemikiran yang salah. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah permusuhan akan terbentuk. Saya pribadi pun sering melakukan itu. Mudah-mudahan kedepannya kita tidak lagi melakukan hal tersebut. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa terhadap anaknya. Begitupun orang tua. Kita tidak bisa memaksa anak kita untuk berbuat yang kita inginkan. Contoh, kita tahu bahwa anak kita ini tidak cakap dalam matematika. Anak kita ini tidak hobi matematika. Kita paksa dia untuk bisa matematika. Itu akan menimbulkan sebuah dendam dalam diri anak. Saya sudah jelas-jelas tidak suka matematika, dipaksa. Saya jelas-jelas tidak suka pelajaran seni, disuruh menyanyi. Ya, kita sering melakukan hal itu. Mudah-mudahan kedepannya tidak kita lakukan lagi setelah kita belajar tentang teori kontrol ini. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, kita memang harus berubah ke arah yang lebih baik. Kita masuk ke disiplin positif. Sampai di sini ada yang mau teman-teman pertanyakan? Kalau ada kita bahas bersama-sama, kalau tidak kita lanjut. Makna disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Dalam upaya kita, dalam budaya kita, makna disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita selalu berpikir disiplin berarti kita tidak nyaman, kita terikat peraturan. Kita selalu berpikir seperti itu karena itu adalah budaya kita. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kata Ki Hajar Dewantara, jika kita tidak mampu mendisiplinkan diri, wajib orang lain mendisiplinkan kita. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak demikian motivasi internal, jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar mendisiplinkan kita. Kalau kita punya motivasi internal, orang lain tidak akan memberikan motivasi dari luar. Tapi kalau kita tidak punya motivasi diri, motivasi internal diri kita, orang lain wajib menumbuhkan motivasi itu. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya, noramu lepasi pangreh, nyi uga kuat kuasa amandiri priyangga. Itu dalam bahasa Jawanya, artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu sebenarnya merdeka. Tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi kita juga bisa memerintah diri kita sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin
tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban itu selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Jadi artinya pertanggungjawaban itu kita yang bisa menertibkan diri kita. Kita yang bisa mengarahkan diri kita. Nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya di sini nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini nanti kita sepakati di dalam lokal, kita laksanakan bersama. Sifat-sifat yang positif yang ada itu yang kita sepakati bersama. Kita lihat nilai-nilai kebajikan universal pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya di sini ini bisa dipakai oleh semua agama, semua suku, bangsa. Kemudian mandiri. Mandiri itu tidak hanya untuk satu golongan saja, untuk semuanya. Bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah dari nilai-nilai kebajikan universal lah profil pelajar Pancasila ini. Kita beranjak membuat keyakinan kelas. Ini kita lanjut teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Apa yang mendasari orang melakukan sesuatu? Itu maksudnya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi, salah satu motivasi manusia untuk melakukan sesuatu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, ketika anak-anak datang terlambat ke sekolah, kita menyuruh mereka untuk memungut sampah sebagai bentuk hukuman. Akhirnya anak datang ke sekolah cepat karena mereka takut kena hukum. Bukan motivasi dalam diri mereka untuk datang, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi motivasi orang melakukan sesuatu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia untuk
internal. Itulah 3 motivasi perilaku manusia. Jadi, yang kita harapkan pada anak-anak kita adalah motivasi yang ketiga, motivasi internal dari diri mereka. Mereka melakukan sesuatu itu, ketika mereka melakukannya, ketika saya melakukan ini akan jadi orang seperti apa saya? Itu hendaknya. Hukuman dan penghargaan. Kita lihat hukuman dan penghargaan. Penghargaan restitusi, hukuman dan penghargaan, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Identitas gagal. Hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau untuk disiplin, sesuatu harus terjadi. Kalau pada restitusi itu sebuah pilihan, apakah terjadi atau tidak. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu tertentu. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau hukuman, murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi, anak juga tidak nyaman. Kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian, pada hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Pada restitusi, masalah terpecahkan. Kemudian pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau pada konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Pada hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Itu pada hukuman. Kalau pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ada 3, hukuman, konsekuensi, restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, kalau berdasarkan teori, itu berarti kita menghukum siswa. Nah, tentu saja, ini bagaimana kita mempraktekannya di dalam kelas. Jangan sampai anak-anak kita dihukum oleh penghargaan yang kita berikan. Karena ada akibatnya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Jadi, kita sering memberikan penghargaan kepada anak-anak. Kadang-kadang itu menjadi sebuah hukuman untuk anak-anak karena memberikan pengaruh jangka pendek saja, bukan jangka panjang. Kemudian penghargaan mematikan. Kenapa kita mengatakan itu? Anak kadang kalau tidak diberi penghargaan, mereka tidak kreatif. Kerjakan ini, nanti kamu dapat hadiah. Kalau tak dapat hadiah, mereka tidak timbul kreativitasnya. Tapi karena ada hadiah, karena ada penghargaan, muncul ide-idenya. Sehingga lama-kelamaan anak akan ketergantungan dengan penghargaan. Ketika tidak ada penghargaan, kreativitas mereka hilang. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini nanti seperti yang sudah kami lakukan kemarin, restitusi itu kita mengajarkan anak untuk memecahkan sendiri masalahnya. Kita membawa anak, nanti ada langkah-langkahnya segitiga restitusi. Jadi itu tetap beranjak dari keyakinan kelas. Sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita melakukan restitusi, kita harus punya kesepakatan dulu. Kita harus punya keyakinan kelas dulu. Apa dampaknya jika kita melakukan restitusi ini? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri
Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Contohnya saja, ketika seorang anak berbuat salah, contoh kemarin, ketika anak itu mengembalikan pensil temannya dengan cara yang tidak baik, kita tidak boleh menghukumnya langsung, kita tidak boleh marah langsung. Kita bisa melakukan segitiga restitusi. Kita tanya dulu, kita bawa anak itu dulu ke ruangan kita tanya secara pribadi, apa yang kamu lakukan tadi? Menurut kamu apakah itu benar? Apa yang kamu yakini? Apa yang dapat kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari masalah itu? Jadi kita meminta anak menyelesaikan masalahnya, membantu anak menyelesaikan masalahnya. Seperti itu kurang lebih restitusi ini. Kita masuk ke keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan kelas ini kita buat bersama, kita sepakati bersama dan jalankan bersama. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi kita minta kepada peserta, kepada warga kelas, apa saja pendapatnya, peraturan apa saja yang perlu dibuat di dalam kelas. Kemudian mencatat masukan dari murid, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti, kata jangan kita ganti. Berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kalimat negatif kita tukar dengan kalimat positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Contoh berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Berada di satu payung yaitu keyakinan kelas untuk saling menghormati atau nilai-nilai kebajikan hormat. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas, termasuk guru dan semua warga. Jadi keyakinan kelas kita itu akan valid ketika sudah ditandatangani bersama. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, 5. Yang pertama, bertahan hidup. Sebenarnya mereka sedang memenuhi kebutuhannya. Contohnya saja, misalnya anak pergi ke sekolah tanpa makan, begitu sampai di sekolah mereka jajan. Berarti mereka jajan untuk bertahan hidup. Atau mereka meminta makanan teman, berarti mereka untuk minta makanan teman untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah kebutuhan dasar kita. Semua kita ingin disayang, ingin diterima. Begitu juga dengan murid. Mereka butuh disayang dan diterima. Itulah yang harus kita berikan. Kemudian kebebasan. Setiap kita butuh dengan kebebasan. Baik kebebasan berpendapat, baik kebebasan untuk menentukan kemana diri kita, mau jadi apa kita. Kemudian kesenangan. Kita butuh kesenangan. Kita dapat berbagai cara memenuhi kesenangan tersebut. Mungkin dengan melaksanakan hobi, mungkin dengan bermain dengan teman, mungkin dengan menyepi, duduk sendiri. Itu bentuk cara pemenuhan kebutuhan kesenangan itu bermacam-macam. Yang berikutnya penguasaan. Penguasaan itu adalah pengakuan terhadap kemampuan yang kita miliki. Itu adalah kebutuhan kita. Kita butuh untuk diakui. Ketika kita berada dalam satu komunitas, berada dalam satu organisasi, kita tidak dianggap, kita tidak diakui. Berarti kebutuhan dasar kita belum terpenuhi. Kita ingin diakui. Nah, apa yang kita lakukan supaya diakui? Dalam sebuah organisasi, apa yang kita lakukan agar kita dapat diakui? Mengupgrade diri kita, mencari ilmu, sehingga kita diakui. Kemudian berkolaborasi dengan orang lain, menerima pendapat orang lain.
mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Ini ada contohnya, contoh terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu saja datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Berarti di sana kita sebagai penghukum. Kemudian tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya mungkin murid marah, mendendam, atau bersifat agresif. Jadi ini kita hindari, guru sebagai penghukum kita hindari. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi setelah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Karena ketika kita menjadi penghukum, kita memberikan dendam kepada murid kita. Karena kita menghukum dengan menghardik, memprototi. Contoh satu lagi, murid kita tidak membuat PR. Kenapa tidak buat PR? Silakan berdiri di depan. Kita marah. Sedangkan teman-temannya melihat, berarti dia sudah memalukan, menjatuhkan harga diri murid. Tentu ada dendam dalam diri murid tersebut kepada kita. Ada rasa kesal. Setelah berdiri beberapa saat, silakan duduk, kata kita. Karena dia sudah dendam, bisa jadi nanti bukunya dicoret-coret keras-keras. Jadi kita sebagai guru, hindarilah posisi sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah. Ini tadi pembuat rasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Ini contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi kita membuat murid itu merasa bersalah terhadap yang dilakukannya. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih bahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid. Murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dalam guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Jadi, guru juga tidak boleh menjadi pembuat rasa bersalah. Kita menanamkan sesuatu ke dalam diri murid dengan cara halus, lembut, tapi membuat murid itu merasa bersalah, merasa gagal, menjadi orang yang gagal. Kita mengatakan, kenapa kamu mengecewakan ibu? Tidak kasihan kamu sama ibu. Seperti ini, kenapa kamu mengecewakan ibu? Dari tadi ibu sudah mengajar kamu berteriak-teriak depan kelas supaya kamu dapat pelajaran. Ternyata kamu lengah, tidak mendengarkan ibu. Sehingga timbul perasaan bersalah. Merasa bersalah. Nah, kita hindari menjadi guru pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, teman. Nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contohnya di sini kalimatnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Nah, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini ya. Berarti kita memposisikan diri kita sebagai teman. Ada kalanya ini efektif, namun ada kalanya tidak efektif. Murid, jika kita sebagai guru memposisikan sebagai teman, murid akan tergantung dengan kita. Ketergantungan dia kepada kita itu besar. Dia akan menganggap, masalah saya akan diselesaikan oleh guru, karena dia menganggap kita teman juga. Jadi ini dalam saat-saat tertentu ini tidak efektif. Kemudian pemantau. Dalam pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya kalimatnya di sini kata guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jadi di sini pemantau ini guru betul-betul tegas, betul-betul patuh dengan aturan, tidak boleh melenceng.
tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi, pada posisi pemantau, guru ini betul-betul patuh sesuai aturan, sesuai konsekuensi. Kamu tetap menjalankan sesuai peraturan. Seperti itu pada pemantau. Yang terakhir, sebagai manajer. Nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru di sini mengatakan, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baiklah, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Dalam posisi manajer, murid menemukan sendiri solusinya. Kita tidak kaku dengan aturan seperti ini, seperti yang dikatakan. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi, posisi yang paling baik untuk kita seorang guru adalah sebagai manajer. Kita bantu anak menemukan solusi terhadap masalahnya. Dia betul-betul paham bahwa itu adalah salah dia tahu bagaimana menentukan solusinya. Pada posisi manajer, seorang guru sebaiknya tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjukkan jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendang gurau, menempatkan diri sebagai teman. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dan apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu saja butuh bimbingan guru. Apalagi di sekolah dasar, kita tidak bisa melepas saja, kita butuh membimbing. Nah, ini dia segitiga restitusi yang harus kita jalankan dalam menyelesaikan masalah murid-murid. Yang pertama, menstabilkan identitas. Caranya, kalimat yang bisa kita pakai, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi, kita stabilkan dulu identitas anak dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Kita katakan, setiap orang pasti pernah melakukan itu. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Kemudian, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tanya dulu anak itu. Intinya di sini kita validasi. Kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Apa alasan kamu melakukan itu? Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu 3 langkah segitiga restitusi. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nanti, sebenarnya ini dalam prakteknya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita memang butuh memandu terus untuk anak kita bisa menemukan jati dirinya, menemukan solusi terhadap permasalahan yang telah dia lakukan. Ini dia kalimat-kalimat yang bisa kita pakai pada saat menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk diri kamu sendiri? Kemudian validasi tindakan yang salah. Kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini kalimat yang bisa kita katakan kepada anak tanpa
apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, nanti setelah kita melaksanakan yang kedua, baru kita tanya ini. Menurut kamu, keyakinan kelas kita yang mana yang tidak sesuai dengan tindakan kamu ini? Menurut kamu, keyakinan kelas yang kita sepakati yang mana yang sudah tidak sesuai dengan yang kamu lakukan? Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati yang berhubungan dengan yang kamu lakukan? Sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, demikianlah presentasi yang disampaikan oleh Bu Elina Berdian tentang disiplin positif. Dengan berakhirnya itu berakhir wawancara kita pada hari ini. Saya sebagai pembawacara saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sushelmi sebagai Wakil Kepala Sekolah di SD 02 Pandang Gadang mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Eliga Fitria yang telah mendiseminasikan budaya positif kepada kami semua. Mudah-mudahan ilmu ini dapat kami terapkan di sekolah kami ini. Terima kasih banyak.